Makanya kepenuhan segala sesuatu apa? Melayani Tuhan. Kalau engkau tidak mau picik dan buta, layanilah Tuhan. Saya bacakan ke saudara dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan dengan jelas kepada kita. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat yang hidup, tiang penopang dasar kebenaran. Rasul Paulus berkata kepada Timotius dan seluruh pengerja dan jemaat di dalam gereja itu dikatakan apa? Jika aku terlambat, sudahlah engkau harus tahu bagaimana engkau harus hidup sebagai keluarga Allah. Harus tahu. Kalau engkau tidak tahu katanya apa yang terjadi, engkau bukan jemaat yang hidup, tapi engkau jemaat mati. Engkau bukan jemaat penopang, tapi engkau jemaat pemberontak. Perhatikan ini. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Maksudnya keluarga Allah yang bertanggung jawab melakukan setiap kewajiban. Dia tidak hanya menuntut hak, tapi dia juga memberikan kewajibannya. Dia harus setia beribadah karena dikatakan mereka disebut apa? Jemaat penopang, tiang kebenaran, bukan jemaat yang mati. Amin. Bapak Ibu, kalau kita amati Bapak Ibu pemberitaan firman ini, banyak sekarang kita lihat kepicikan atau kebutaan yang terjadi di dalam jemaat. Apa itu Bapak Ibu kepicikan? Contoh, ayo kita diakonia. Cuman pengerja yang datang berdiakonia. Padahal nanti ketika terjadi sesuatu dalam rumahnya, apakah orang diakonia tidak datang ke rumahnya? Ini ciri-ciri jemaat yang mati. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia tidak pernah ikut diakonia, ini suatu contoh saya, banyak contoh-contoh. Tidak pernah dia tidak ikut diakonia, tapi apa? Kira-kira lalu terjadi sesuatu di rumahnya, kita tidak datang diakonia ke rumahnya. Salah enggak? Salah, kita harus datang. Yang kedua, ketika dia tidak pernah datang diakonia ke rumah, lalu apa yang terjadi? Dia tidak mau diakonia sama sekali, dia tidak menerima di rumahnya. Bagaimana orang ini? Bagaimana status orang ini? Ngeri loh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kepicikan dan kebutaan itu masih banyak di jemaat, amin. Tapi bukan di gereja kita, itu paling di gereja lain, amin. Kalau di gereja kita saya lihat orang yang baik-baiknya ini semua, amin. Kalau kulihat dari mukanya ini orang-orang yang baik hati, yang lemah lembut, amin. Siapa di sini yang lebih lembut dan baik hati? Angkat tangannya dulu. Siapa di sini yang jahat perilakunya? Angkat tangan. Enggak ada. Yang separuh-separuh ada? Alkitab berkata kepada kita Bapak Ibu, kita harus betul-betul jemaat penopang, jemaat yang hidup. Itu panggilan itu. Bukan berarti kau harus ketika diakonia engkau harus memberi sesuatu. Kalau ada jangan pelit, tapi kalau tidak ada engkau harus datang diakonia. Tahu enggak saudara bahwa gereja itu imannya setingkat dibanding orang dunia. Orang dunia menyebut sisoli-soli. Arti sisoli-soli itu adalah apa? Kuberikan kepadamu, ku terima dari engkau, ku kasih 50.000, ku jalo 50.000. Seperti di pesta. Pesta anak dia, ku kirim 100.000. Ditulisnya di sana, pesta anakku, pendeta Sutemi yang mengirim kepadaku 50.000 saat anakku pesta. Oleh karena itu aku datang ke rumahnya, aku akan bayar 50.000 sesuai dengan pemberiannya. Itu disebut sisoli-soli. Agama dengan sisoli-soli masih kalah sisoli-soli. Karena sisoli-soli itu tidak ada iman di dalamnya. Tapi kalau agama, sekalipun pesta anakmu dia tidak memberi sesuatu kepadamu, engkau harus memberikan yang terbaik buat anaknya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi
Tapi yang jeleknya, betapa piciknya itu jemaat. Kalau mengerjakan si soli-soli, berlari kakinya itu. Kalau mengerjakan iman, tidak berlari kakinya itu. Bagaimana ini kira-kira? Dia pandang enteng. Makanya banyak sekarang jemaat tidak takut lagi dengan organisasi gereja. Mereka lebih takut dengan si soli-soli. Ingat, itu kepicikan. Dan itu kebutaan. Karena pertanyaannya sederhana. Mungkinkah engkau tidak dikubur apabila engkau tidak mati? Kalau engkau mati. Bisakah Pak Pendeta berkata begini kepadamu? Pengerja, semua tim pengerja. Karena itu jarang ke ibadah. Kalau dia mati, tidak usah kita kubur. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Bisa enggak? Salah, marah Tuhan kepada pendeta. Berarti kalau sampai Bapak Ibu, dia selama ini malas ibadah, tidak mendukung pelayanan, tidak jemaat yang hidup, tiba-tiba dia mati, langsung kita kubur dia. Berarti dia menerima apa yang tidak dikerjakan. Berarti kalau bahasa Ibraninya, kalau sempat dia menerima apa yang tidak dikerjakannya, hidupnya merdabu-dabu di hadapan Tuhan. Merdabu-dabu. Karena apa? Dia menerima apa yang tidak dikerjakannya. Itulah bahasa Ibraninya, merdabu-dabu. Amin. Misalnya orang Batak pandai itu bahasa Ibrani, merdabu-dabu. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, itulah yang disebut jemaat yang mati. Dikatakan apa? Jemaat yang picik dan jemaat yang buta. Oleh karena itu bertobatlah. Amin. Kita sudah di penghujung zaman Bapak Ibu. Saudara lihat sekarang, 6 bulan yang lalu kalau tidak salah, kalau salah ralat ya, Menteri Kesehatan Amerika telah memutuskan bahwa sehat untuk memasang chip di tangan dan di dahi. Amin. Berarti apa? Dunia sudah resmi menerima dan sudah aman orang memasang chip di sini dan di sini. Saya tidak berani ngomong terlalu maju. Tapi saya mau katakan, seandainya nanti ada seorang pahlawan yang menawarkan antibodi untuk corona harus memasang chip di tangan dan di dahi, kira-kira gimana? Berarti engkau milik antikristus. Makanya aku ragu Bapak Ibu, kalau gereja aja engkau malas, bagaimana nasib hidupmu? Lihat sekarang Bapak Ibu, adakah kepastian dalam corona ini? Adakah antibodi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menolong corona ini? Atau semakin jauh ke engkau dari Tuhan gara-gara corona ini, sementara tidak ada kepastian? Bagaimana kalau mendadak nanti muncul seorang pahlawan dan berkata, akan kuberikan kepadamu antibodi? Ini contoh saja. Saya tidak berani terlampau maju ngomong. Seandainya terjadi, karena banyak kita dengar konspirasi dan lain-lain. Akan ada gelombang kedua dan seterusnya. Saya tidak berani terlampau maju. Seandainya datang penolong besok. Dan dia berkata, aku akan memberi antibodi kepadamu, tapi dengan syarat dipasang chip di tangan dan di dahi. Bagaimana kira-kira? Jadi tidak boleh bermain-main dalam hidup ini, amin. Pelajarilah perjalanan antikristus itu Bapak Ibu. Jangan lagi kita seperti orang bodoh, orang picik, lamban, tidak usah lagi. Pekerjaan itu tidak akan habis itu. Sampai mati kita semua, nggak akan habis itu pekerjaan. Ini yang perlu kita amati dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tapi sebaliknya apa kata Tuhan kepada kita? Bila semua panggilan dan pilihan itu ada melimpah-limpah padamu, maka semakin giatlah engkau dan berhasillah engkau dalam pengenalanmu akan Tuhan. Ini luar biasa. Amin. 2 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, apabila semua itu ada padamu dengan melimpah-limpah, inilah yang kita kejar itu. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil tentang pengenalanmu akan Tuhan.
Makanya ini yang kita kejar sekarang, pengenalan itu. Amin. Supaya kita tidak terkecoh Bapak Ibu. Perhatikanlah akhir-akhir ini Bapak Ibu. Ketika corona dilepaskan di dunia, apa yang terjadi? Semua guncang loh Bapak Ibu, termasuk gereja. Amin. Bahkan maaf, banyak gereja sekarang goyang Bapak Ibu. Gara-gara apa? Tidak sanggup menutupi kreditnya, pembiayaannya, full time-nya, dan selanjutnya. Apalagi seperti yang di Jakarta. 1 bulan aja tutup, bagaimana kira-kira itu gedung? Guncang loh Bapak Ibu. Guncang. Kita di kampung-kampung ini masih enak Bapak Ibu. Ketika kita guncang, masih datang apa? Daun ubi kayu. Kita rebus daun ubi kayu, kita bisa masih makan kita. Bagaimana kalau yang di Jakarta itu Bapak Ibu? Ketika jemaat itu tidak masuk lagi, apa yang terjadi? Guncang Bapak Ibu. Ini bukan enteng. Ini persoalan iman. Apa kata Tuhan kepada kita? Apabila semua ini ada padamu melimpah-limpah, kamu dibuatnya giat. Dan kamu dibuatnya berhasil. Amin. Apakah saudara berhasil sampai hari ini? Di tengah-tengah corona yang sulit ini, apakah engkau berhasil atau engkau terpuruk? Kalau engkau katanya giat di dalam Tuhan, engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Engkau tidak takut dengan bahaya. Karena apa? Bukan karena engkau hebat, tapi karena apa? Tuhan penolong. Amin Bapak Ibu. Saya mau membagikan kepada saudara sebuah ilustrasi. Ilustrasinya cukup pendek, tapi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ada seorang kakek yang tua, kakek perempuan yang tua. Dia punya anak cucu yang remaja. Apa yang terjadi? Kakek ini sangat rajin ke gereja. Pembacaannya pun sudah kurang jelas. Daya hafalnya pun sudah kurang jelas. Membaca imfokus pun sudah kurang jelas. Walaupun kacamatanya minus sekian, tidak lagi bisa melihat dengan normal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu-waktu datanglah cucunya yang remaja. Kek, apa cu? Aku heran nengok kakek. Tidak pernah absen ke gereja. Terus ke gereja. Kadang-kadang sampai keberatan anak-anakmu kamu bikin. Kek, kau nggak bisa naik sepeda motor, kau suruh, kau diantar, kau paksa, kau marahi. Pokoknya kamu tidak mau, tidak hadir ke gereja. Kau harus hadir tepat waktu. Yang hebatnya kau duluan di gereja. Orang belum sampai, kau sudah sampai. Aku heran aku nengok, oke, entah apa untungnya kau bolak-balik ke gereja, bolak-balik ke gereja. Wah, ini remaja ngomong kepada kakeknya perempuan. Apa yang terjadi? Kalau gitu kek, aku bertanya kepadamu. Tanyalah, ya biasalah, janganlah terlampau formal kali lah, cu. Apa? Tanda kau rajin ke gereja tiap minggu. Satu aja lah pertanyaanku. Minggu yang lalu, apalah isi firman Tuhan? Katanya. Mana ingat-ingat lagi aku itu. Daya ingatku nggak mampu mengingat-ingat itu. Itulah. Ngapainlah kau ke gereja, satu ayat pun kau nggak dapat. Sekarang gini, nggak usahlah ayat-ayat. Judul pembicaraan yang khotbah itu apalah? Oke. Itu pun nggak ingat lagi aku. Nggak mampu nalarku lagi mengingat-ingat itu. Yang penting ke gereja. Oke, satu. Pertanyaan kedua. Waktu melayani di gereja, siapa yang berkhotbah di gereja hari Minggu yang lalu? Itu pun aku lupa, nggak aku ingat entah siapa namanya itu. Namanya pun aku nggak tahu. Yang penting ke gereja lah. Semakin dia cercala dia. Karena semua pertanyaan nggak ada yang dapat. Orang yang berkhotbah nggak dapat. Ayat khotbah yang dibacakan nggak dapat. Kalau begitu sekali lagi pertanyaan. Nggak usahlah ayatnya. Nama Injilnya aja lah, entah Markus, entah Lukas, satu aja. Apalah nama ayatnya itu. Nggak usah ayat-ayat sekian, nggak usah detail. Satu lah, entah Markus lah, entah Yohanes lah. Entah apa itu, aku udah lupa, aku itu pun udah hafal lagu sama sekali.
Semakin gondok lah si cucu ini. Kalau enggak gini aja lah kek. Boleh hari ini enggak usah lagi kau ke gereja. Enggak ada gunamu ke gereja. Jadi tapi kakek ini berhikmah. Dia hebat hikmahnya. Hebat hikmahnya. Ketika dia bilang enggak usah lagi kau, mulai besok kek aku secara pribadi tidak mau mengantarmu lagi. Walaupun ini cucumu ini. Karena apa? Enggak guna kamu ke gereja. Apapun enggak hafal. Ayatnya pun, orangnya pun, judulnya pun, apapun enggak hafal. Aku secara pribadi jangan keberatan enggak kuantar lagi kamu. Lalu apa yang terjadi? Kakek ini dengan bijak ngomong. Apa kek? Jangan dulu putus pembicaraan ini. Kita lanjutkan lagi. Apa lagi? Kek, gini aja lah. Kau tahu kan tasku? Tas tempat Alkitab yang biasa aku bawa ke gereja, ya, ambil dulu. Untuk apa itu? Apa kau mau ke gereja sekarang? Ini hari Kamisnya ini. Bukan, ambil dulu tasku itu dulu, bawa sini. Perintah ini, cepatlah karena udah perintah kan, cepatlah. Cucu ini masuk ke kamar, diambillah Alkitabnya di dalam. Jadi lanjut bagaimana, kek? Sekarang gini aja, keluarkan Alkitab dari tas itu. Maksudnya keluarkanlah, ini perintah. Keluarkanlah. Udah kosong, udah bersih semua. Udah, gini aja. Kebetulan kita mau masak air. Kosongkan tas itu, pergi ke sungai, air yang bersih itu. Bawa tas, buka tas itu nanti masukkan air ke tas itu. Hasilnya itu nanti bawa ke sini, kita masak jadi air. Apa yang maksud kakek yang gilanya kakek ini? Mana mungkin mampu tas itu menampung air? Tinggal tetes-tetesnya lah nanti sampai di sini. Sekarang perintah. Sana, ambil. Mau enggak kamu? Terserah. Kalau kakek sudah ngotot seperti itu, tunduk kepada kakek sendiri. Namanya kakek. Mamanya bapak. Ya tunduklah. Ya sudah, ambil tas, ambil air itu bawa sini. Ini sudah kuali, sudah tinggal masak air ini. Ya ambillah ke sungai, pakai tas gereja tadi, diisi, diisi. Dia heran kayak orang gila dia kan. Nah, tuh, apa yang mau kerjakan ini? Kuisi turun, kuisi habis. Udahlah, yang penting apa yang diperintahkan ku lakukanlah. Diisilah, truk habis. Diangkat aja, pasrah dia diangkat. Menetes lah sepanjang jalan sampai ke rumah. Tinggal cuma tetes-tetesnya aja lah sampai di rumah lagi. Dengan gondok dia. Karena ini aturanmu kek, inilah air itu. Masaklah. Kakek tidak melihat ke dalam. Oh gitu ya, udah sampai ya. Oke lah, kalau udah sampai, kalau yang melihat ke dalam. Udah gondok kali aku sebenarnya kek. Kakek lah yang melihat. Enggak, kau aja yang melihat. Aku enggak perlu lihat, karena aku yang memerintahkan. Dilihatlah ke dalam. Apa yang ada di dalam? Gak ada, udah kering. Tetesnya pun udah habis. Pinggir jalan tadi sudah habis tetes. Jadi apa yang tinggal? Tas itu. Apa di dalamnya? Gak ada. Lihat ke dalam, lihat keluar, apa yang terjadi? Gak ada. Perhatikan. Kau ambil air dari sana untuk tas itu. Apa yang terjadi? Kau ambil air di dalam tas itu. Sepanjang jalan habis air itu. Sepanjang jalan. Tapi apa? Lihat tas itu. Apa yang terjadi? Bersih itu tas. Nampak warnanya cerah. Tercuci itu tas, enggak kotor tas itu kan? Kau celupkan ke sungai itu tadi kan, mengambil air itu kan? Lihat, bersih enggak itu tas? Makanya ingatlah cu. Walaupun aku tidak mengerti apa yang terjadi di gereja, kalau aku datang ke gereja, aku membawa sesuatu yang baik dari gereja. Aku dibersihkan di gereja. Tapi kalau aku tidak pernah ke gereja, berarti aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan itu. Baik, mari kita bangkit berdiri. Ajarku mengenalmu, amin. Mengenalmu, pribadimu yang ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu.
kasih Bapa, kebenaran yang singkat ini sanggup mengubah cara pandang kami. Karena kami menerima sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Engkau berkata, kami harus meresponi panggilan dan pilihan kami. Mampukan kami manusia biasa, banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi selama kami masih hidup, Tuhan memberi kesempatan entah untuk mengubah